Di sebuah acuan titik untuk melihat pergerakan solusi. Jadi kita ambil titiknya adalah pi per 4. Nah, kita lihat posisi pi per 4 itu adanya di mana. Di sini saya ambil sebuah grafik yang tergambar terhadap sumbu T dan sumbu X. Jadi dia disebut grafik solusi ya. Letakkan pi per 4-nya. Pi per 4 itu adanya di bawah pi. Ini 0 ya di sini. 0 sampai pi, berarti pi per 4 ada di bagian agak bawah. Lalu kemudian pergerakan solusinya bagaimana gitu ya. Di sini sudah diberikan keterangan solusi bergerak ke kanan lebih cepat dan semakin cepat sampai melintasi X sama dengan pi per 2. Disitulah sin X mencapai maksimum. Lalu partikel mulai turun melambat dan akhirnya mendekati titik tetap stabil yaitu X sama dengan pi dari kiri. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari bidang fase. Pi per 4 itu adanya di sini, gitu kan ya? Nah, karena pi per 4 itu ada di sini, berarti artinya dari sini bergerak dulu sampai puncak, gitu kan? Kita tahu bahwa ini di tengah-tengah, yaitu pi per 2. Sehingga pergerakannya itu kan dia naik. Kalau pergerakan x dot-nya itu naik, otomatis gradien percepatan itu terjadi gitu kan ya, karena dia semakin besar perubahan nilai x dot-nya karena dia naik tadi. Kemudian setelah sampai di puncak itu dia menurun. Nah, terjadi penurunan dari x dot. Artinya apa? Perubahan dari x dot ini negatif. Maksudnya apa? Terjadi perlambatan. Nah, kalau dia tadi percepatan terus perlambatan, berarti artinya di sini dia cepat sekali mencapai pi per 2, sedangkan untuk mencapai pi itu dia agak sedikit lambat, jadi lebih landai. Di sini lebih curam untuk gambar grafik solusinya. Jadi ini cepat, terus kemudian melambat semakin mendekati nilai X sama dengan pi. Nah, kemudian untuk kecekungan sendiri, cara gambarnya bagaimana? Kurva cekung ke atas awalnya, kemudian cekung ke bawah. Ini dilihat dengan cara menghubungkan percepatan awal untuk X kurang dari pi per 2 diikuti perlambatan mengarah pada X sama dengan pi. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi perhatikan lagi, tadi pi per 4 itu di sini gitu kan ya. Untuk mencapai pi per 2 berarti grafik ini naik loh. Kalau grafik ini naik, delta x dot atau x dot dotnya itu positif. Nah, kalau x dot dot itu positif, itu turunan kedua kan? Turunan kedua positif. Maksudnya apa? Kecekungan. Cekung kemana? Karena positif berarti cekung ke atas. Sehingga pada gambar dari pi per 4 sampai pi per 2 ini cekung ke atas. Terbuka ke atas di grafiknya. Sampai pi per 2 sini ya. Kemudian dari pi per 2 sampai pi bagaimana? Nah, dari pi per 2 tengah sini sampai pi. Turun kan tadi? Kalau dia turun berarti delta dari x dot itu negatif. Delta dari x dot artinya apa? X dot dot. Negatif gitu kan ya? X dot dot itu negatif. Berarti turunan kedua yang negatif menyatakan grafik cekung ke bawah. Nah, grafiknya terbuka ke bawah sehingga dilanjutkan oleh grafik yang terbuka ke bawah. Disitulah salah satu perilaku solusi bisa kita perhatikan yang dimulai dari titik pi per 4. Nah, sekarang secara umum bagaimana? Oke, bisa kita lihat secara keseluruhan. Tadi pi per 4 itu di mana ya? Di sini gitu kan. Ini gambar dari pi per 4 sampelnya. Pokoknya salah satu titik yang berada di antara 0 sampai pi per 2. Naik dulu, lalu naik lagi tapi terbuka ke bawah. Kemudian, kalau yang di sini ini adalah titik yang terletak di setelah pi per 2. Berarti apa? Hanya cekung ke bawah. Jadi gitu kan? Karena dia hanya turun ke pi. Lalu kemudian yang di sini kita bisa perhatikan, setelah pi nih, setelah pi berarti ada 3 pi per 2. Nah, dilihatlah dari 3 pi per 2 bagaimana. 3 pi per 2 itu di sini ya.
Nah, arah panah ini mengarahnya ke Pi ya. Berarti 3Pi per 2 ke Pi. Berarti dia gimana? Grafiknya adalah naik gitu kan. Kalau grafiknya naik, jadi baca grafiknya itu dari arah panah ya, karena ini arah panahnya ke kiri, kita baca grafiknya yang mengikuti dari kanan alias ke kiri. Jadi grafik ini tuh naik. Berarti kalau grafiknya naik, dia terbuka ke atas. Jadi dari 3pi dia langsung terbuka ke atas tuh, tapi mendekati pi. Kemudian kalau dari yang mendekati 2pi, katakanlah sedikit dekat dengan 2pi, berarti ambillah di sini gitu ya. Dia akan mengarah ke pi juga, tapi turun dulu baru naik. Artinya apa? Cekung ke bawah dulu, baru cekung ke atas. Cekung ke bawah sampai 3pi per 2, lalu cekung ke atas mendekati pi. Nah, dengan cara yang sama, silahkan kalian perhatikan dari interval 0 sampai minus 2pi. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu ada 3 kesimpulannya. Apabila nilai awal x dot lebih dari 0, partikel akan ke kanan dan secara asimptotik mendekati titik tetap yang stabil. Sedangkan jika x dot kurang dari 0, maka partikel mendekati titik tetap stabil dari sebelah kiri. Lalu jika x dot sama dengan 0, maka x akan tetap konstan. Nah, itu dilihat dari mana? Nilai x dot kan kalian tadi sudah punya nilai sin, gitu kan? Nah, nilai sinnya, apabila nilai sin kita masukkan pi, berarti kan sin pi itu 0, makanya dia konstan di sini. Ini juga konstan di 2pi, konstan di 0, konstan di minus pi, dan konstan di minus 2pi. Tetapi di antara mereka-mereka itu tadi ada perilaku mendekati titik stabil, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Bergantung pada apa? Gambar bidang fasenya. Di atas sumbu X kah atau di bawah sumbu X. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Tetapi kalau belum, saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya.